Ilmu itu adalah inti daripada yang Allah ciptakan semuanya ini. Kemudian Allah ciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka supaya beribadah kepada aku. Ilmu ibadah, ilmu dan ibadah, mana yang lebih tinggi tingkatannya? Nabi SAW menggambarkan dalam hadis, fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang banyak ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaannya bulan purnama di antara bintang-bintang yang bertebar di angkasa. Dalam riwayat yang lain, kafadli ala adna ashabin min ashabi. Keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang beribadah tapi kurang berilmu itu seperti keutamaannya aku, kata Nabi, dengan sahabat yang paling rendah derajatnya. Saudara, kalau sahabat yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar Siddiq misalnya, 1.000.000 Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Nabi nggak akan bisa sama. Wakif kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah, jauh sekali. Ini gambaran kepada kita bahwa derajat ilmu itu adalah lebih tinggi daripada derajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ilmu ini wajib untuk dicari. Setiap yang mengaku muslim nggak boleh nggak punya ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tetapi ilmu yang mana yang dimaksud? Karena ilmu itu ada, ilmu itu disebut hak, dan likulli haqqin haqiqah. Segala sesuatu itu kalau tidak ada haqiqahnya maka jadinya surah, jadi hanya gambaran. Salat misalnya, salat hak, ilmu rukun solat yang membatalkan solat, syarat-syaratnya solat itu adalah hak. Tapi hakikatus solat lain lagi, khusyuk, khudu. Ketika ada hak tapi tidak ada hakikat, maka itu adalah gambar, tidak ada isi. Sama dengan ada mangga tapi nggak ada isinya, mangga plastik. Durian nggak ada isinya, durian plastik, nggak bisa dinikmatin. Itu hak. Bacaan Al-Quran itu adalah hak. Tapi ada hakikah dalam bacaan Al-Quran, itu tadabbur ma'ani, merenungi arti daripada Al-Quran. Sehingga dikatakan la khaira fi tilawatin la tadabbura fiha. Nggak ada nilai baiknya, positifnya kalau hanya sekedar baca nggak ada tadabburnya. Bukan berarti itu adalah tidak berpahala, pahala tapi taksirnya nggak ada. Surah lal haqiqah. Al-ilm hak, ilmu adalah hak, tapi ada haqiqatul ilm. Haqiqatul ilm al-khasyah lillah. Haqiqatul ilm az-zuhud anid dunya. Haqiqatul ilm ar-raghbah fil akhirah. Haqiqatul ilm adalah tazkiyatul qulub, kamalul yaqin, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu jangan kita bisa pandai mengambil hak tapi tidak ada ghoyahnya, tidak ada intinya, yaitu haqiqah. Ini majelis ini hak ini.
Ini hak ini. Tapi hakikatul majlis yang ada di sini, pulang harus tambah khusyuk dong. Tambah semangat ibadah. Tambah ini yang harus kita lakukan. Gimana untuk mendapatkan hakikah? Pakai adab. Untuk mendapatkan hakikah, pakai adab. Al-ilm lahu adab. Wal amal lahu adab. Ketika manusia menggunakan adab, maka dia akan mendapat hakikatul syai'. Nah, dia akan mendapatkan hakikatul hak. Adabul ilm, al-amal bil ilm. Adabnya ilmu, mengamalkan ilmu. Kenapa ada orang alim tapi ma'indahu adab, nggak punya adab? Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu. Contoh, apal fikihnya, syarat sholat, rukun sholat, yang batalkan sholat, fasih dalam bacaannya, adkarnya dan qiraahnya, tapi nggak sholat. Punya ilmu tapi nggak punya adab fil ilm. Hah? Baca kitab, hatam nih kitab, tapi nggak diamalkan isinya. Punya ilmu, nggak ada adabul ilm. Kalau dia mengamalkan ilmu, perlu adab lagi. Adabul amal apa? Hudurul qalb fil amal, khusyu'ul qalbi fil amal, al-ikhlas fil amal. Adabnya amal, kita ikhlas dalam amal, kita hadir hati kita dalam amal, kita khusyuk jawarih kita dalam amal. Ketika sudah ada ilmu, amal dan adab, barulah di situ orang akan diangkat derajatnya dengan ilmunya. Ini yang disebut ilmu nafi'. Ya, ini yang disebut al-ilmu nafi'. Karena itu orang dulu menyatakan, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu semuanya takut kepada Allah. Ilmu itu semuanya takut kepada Allah. Dan bisa diketahui dengan ahlul ilm. Dulu itu ahlul ilm, ahlul khasyah. Dulu itu ahlul ilm, orang aulia. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan hakikatul ilm. Tapi di akhir zaman lain lagi. Ilmu itu cukup pinter ceramah. Ilmu itu adalah pinter ngomong. Tazwir. Di sini ada satu penyelewengan. Ilmu itu kalau bisa mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan. Karena itu, karena melihat hal yang demikian ini, sudah penyelewengan arti al-ilm, Imam Ghazali radhiyallahu anhu membuat kitab Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu agama, karena pemahamannya keliru. Di sini diajarkan Ihya Ulumiddin amla. Itulah Imam Ghazali membuat kitab Ihya, karena alasannya ilmu itu yang dianggap adalah gimana caranya dapat posisi dalam salatin, gimana caranya untuk bisa ceramah enak omongannya, mendapatkan pengaruh yang banyak, gimana caranya bisa mendapatkan duit amplop yang tebal. Akhirnya Imam Ghazali membuat kitab Ihya Ulumiddin. Penting baca kitab itu, saudara. Setiap hari Jumat, Al-Fagir di rumah setiap hari baca Ihya Ulumiddin. Setiap tahun harus hatam. Dan itu taksis daripada Habib Ja'far bin Syekhan dan diteruskan oleh Al-Walid, dan alhamdulillah sampai sekarang fi istimrar. Mudah-mudahan insyaallah istamir ila yaumil qiyamah. Jadi luar biasa kitab Ihya. Sehingga dikatakan man lam yagra Ihya la ya'riful haya. Orang yang enggak baca Ihya enggak tahu al-haya. Ini orang-orang kadang-kadang mengartikan haya lain. Malu itu, ya mau tanya malu.
Oh, hadir majlis malu. Itu bukan malu, licik. Itu namanya licik. Haya itu yahmiluka ila ta'ah wa yanhaka anil mukhalafah. Haya itu yang membawa kamu supaya bisa berbuat taat dan mencegah kamu daripada bertentangan dengan ajaran Allah. Itu haya. Al-haya'u khairun kulluh. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya' kulluhu khair. Ada beberapa riwayat ada di situ, semuanya positif tuh haya. Imam Ghazali menghidupkan ini semuanya. Hadir ya, jangan nggak hadir. Nah, Imam Abdul Haddad mengatakan Imam Ghazali ini muallifuhu ustaduna wa tabibuna. Yang ngarang kitab Ihya ini adalah ustadz kami, guru kami, dokter kami, tabibul qulub, dokter hati Imam Ghazali. Dokter hati Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Karena itu para habaib nih membaca Ihya ini seperti membaca Quran pakai hizib gitu. Dibaca seperti hizib gitu. Dan dihatamkan, diulangi lagi, dihatamkan, diulangi lagi, sehingga Imam Nawawi menyatakan kadar Ihya an yakuna Qur'ana. Kenapa? Likathrati qari'ihi atau likathrati ayatil Qur'an fihi dan seterusnya dan seterusnya. Naam, law muhiyat jami'ul ulum lastukhrijat min Ihya. Kalau seandainya ilmu-ilmu itu semuanya nggak ada, ini kitab-kitab semuanya dibakar, semuanya bisa digali dari Ihya tuh. Bisa digali daripada Ihya. Luar biasa kitab Ihya Ulumuddin. Karena itu terus pelajari. Saudara, fikih itu adalah penting, tapi fikih itu ada yang wajib ma'rifatuh, ada yang fardu kifayah ma'rifatuh. Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Kalau tadqiq fardu kifayah hukumnya. Kalau tadqiq fardu kifayah hukumnya. Tapi tazkiyatul qalb, membersihkan hati, fardu ain. Enggak ada fardu kifayah. Membersihkan hati itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini kadang-kadang orang fikihnya mantap, kitabnya banyak, tapi hatinya sombong, nggak dibersihin. Hatinya hubbud dunia nggak dibersihin. Ini hubbud dunia nih, suka bumi. Tapi bukan hubbul watan. Hubbul watan Kiai. Mahbub fil ard katanya. Suka bumi, tapi bukan hubbul watan minal iman insyaallah. Lah kalau ini nggak dibersihin, kita ini dosa terus. Lah kalau dibawa mati, nggak selamat walaupun ilmunya segudang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati harus selamat tuh. Hati haruslah selamat. Karena itu di sini kita harus paham bagaimana ilmu ini adalah inti dari segalanya, tapi yang masuk dalam haqiqatul ilmi. Iblis itu punya ilmu, saking hebatnya sampai Tuhannya didebat. Kurang ajar nggak ente? Ini loh, kalau ilmu hanya jadi sekedar ada di lisan, nggak ada di hati, ya bikin begitu. Namanya bukan iblis dulu, Azazil. Kumpulannya malaikat. Karena itu hati-hati, jangan ada orang kalau kumpul sama habaib kiai insya Allah jadi khair. Belum tentu, tapi hatinya kalau nggak bersih. Azazil kumpulannya malaikat. Ibadahnya sebelum diciptakan Nabi Adam 80.000 tahun. Hati-hati orang yang banyak ibadah wirid, kalau hati nggak beres, hangus nanti, percuma. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di bumi ini khalifah. Kenapa Nabi Adam disebut khalifah? Karena Allah memberikan sifat-sifatnya tadi itu sebagian kepada Nabi Adam, tetapi bukan yang mutlak.
Allah maha melihat, dikasih penglihatan Nabi Adam. Allah ngaran Nabi Adam dan dikasih ilmu Nabi Adam, tapi bukan ilmu yang mutlak seperti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat semuanya berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, menciptakan makhluk yang nantinya akhirnya bisa membuat fasad di bumi, kerusakan, maksiat, kemudian membuat makhluk tadi itu akan bisa mencecerkan darah, saling membunuh, saling bermusuhan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, wahai malaikat. Apa yang dimaksud di sini? Allah mengetahui ada di antara malaikat yang nggak beres, yaitu iblis yang kumpul dengan malaikat, yang justru disegani sama malaikat. Ini malaikat menghormati iblis nih, Azazil nih. Tapi Allah maha mengetahui siapa ini orang, hati gak beres. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah memberikan ilmu asma kepada Nabi Adam semuanya. Semua asma diberitahu oleh Allah dengan seluruh bahasa manusia. Nggak ada kursus pada saat itu, nggak ada universitas saat itu. Dulu belum ada gelas nih. Ini Nabi Adam sudah mengetahui yang akan datang, apa terjadi. Gelas dengan bahasa Sundanya apa, bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, bahasa Jermannya apa, semuanya tahu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'ihim. Kemudian Allah adu ini sama malaikat. Malaikat, sebutkan nama-nama ini semuanya. Malaikat nggak tahu ilmu kecuali yang diberikan oleh Allah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nggak tahu ya Allah kecuali ilmu yang Kau berikan kepada aku. Ketika Nabi Adam menyebutkan, qala Adam anbi'hum bi asma'ihim, Adam sebutkan semuanya. Ini padahal baru diciptakan oleh Allah nih, disebutkan semuanya. Falam amba bi asmihim qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bukankah aku falam amba bi asmihim qala falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Bukankah aku mengatakan aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui, ya malaikat. Baik, setelah itu baru dibuka oleh Allah. Malaikat semuanya yang ada di langit ini semuanya tahu kan bahwa ini khalifah lebih unggul ilmunya. Di situ ulama menyatakan inilah keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Malaikat udah beribadah lebih daripada Nabi Adam sebelum Nabi Adam. Umurnya lebih tua daripada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam yang masih baru ciptakan Allah, ilmunya lebih daripada malaikat. Diperintahkan malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Sujud karena ilmu. Adam menyatakan sujud karena di situ ada sir Nabi Muhammad. Ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud hormat. Terbuka kedoknya Azazil nih. Hati nggak baik. Ada ilmu tapi nggak tawadhu. Ada ilmu tapi sombong. Ada ilmu tapi gila kehormatan. Melawan Tuhannya. Ana khairun minhu. Aku lebih baik ya Allah daripada. Aku lebih pengalaman. Disitulah akhirnya iblis min rahmatillah, dia akhirnya jadikan orang yang terputus dari rahmat Allah. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, mendapatkan laknat Allah sampai hari kiamat semua turunannya. Yang beribadah segitu banyak gara-gara hati nggak bersih dilaknat oleh Allah. Yang ibadahnya seperti kita gimana? Na'udzubillah. Karena itu dikatakan maktubun fi asa Musa.
tertulis ada di tongkat Nabi Musa 4 hal. Al-alim idza lam ya'mal bi ilmihi fa huwa wa iblisu sawa. Orang yang punya ilmu yang nggak ngamalkan ilmunya, dia dan iblis sama. Nih yang punya ilmu hati-hati ya, santri-santri hati-hati ya. Nah, yang pakai adab, amalkan semua ilmunya. Kedua, al-imam alladzi lam ya'dil fi ra'iyatihi fa huwa fir'aun sawa. Pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya, dia dan Fir'aun sama. Yang ketiga, al-ghani alladzi lam yunfik malahu fi sabilillah fa huwa wa qarun sawa. Orang kaya yang tidak menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah, bakhil, walaupun untuk agama, nggak mau dikeluarin, lebih senang disimpan di bank daripada untuk membela agama Allah, dia dan Qarun sama. Wal faqir alladzi lam yasbir 'alal ibtila fa huwa wal kalbu sawa. Orang fakir yang tidak mau sabar dengan ujian Allah, dia dan anjing sama. Nggak dikasih makan, diterkem sama anjing. Karena itu, ayo yang Allah kasih ilmu ini udah satu khair kabir. Tuh lihat hadis itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu birushdih. Siapa orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia paham, mengerti dalam ilmu agama, dan Allah berikan ilham untuk dan mendapatkan petunjuk Tuhannya. Masya Allah. Farq bainal murid wal murad bih, bainal talib wal matlub, bainal khatib wal makhtub. Ada orang pingin dapatkan kebaikan, itu umum, semua orang hatta kafir pingin dapat kebaikan daripada Tuhan. Tapi ini Allah yang menginginkan berikan kebaikan. Hebat enggak? Siapa nih yang punya yang mau cari ilmu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kalau sudah dapat ini, jangan digunakan untuk syar, penyelewengan nantinya. Pengen jadi polisi, banyak. Yang jadi polisi nggak banyak, dikit. Yang daftar banyak. Cuma awas kalau sudah jadi polisi, jangan menyelewengkan jabatannya. Paham nih ya? Orang yang begini banyak, yang cari ilmu nggak banyak. Pilihan berarti. Cuma kalau punya ilmu, awas jangan menyelewengkan ilmu inti. Inti akan bisa menjadi penjahat nantinya, yang disebut ulama jahat. Jadinya begitu. Dan itu di akhir zaman akan muncul ya ikhwani. Mungkin terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, innallaha la yantazul ilma bainal ibad intiza'an walakin bighadil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu dari hambanya serta merta langsung malam dicabut, pagi bodoh semuanya. Enggak ada yang punya ilmu, bukan. Tapi dengan dimatikan ulama. Ulama di sini siapa? Ulama nahwu, ulama lughah, ulama al-arud, ulama al-fiqh. Banyak di mana-mana sekarang. Matinya ulama yang sudah mengetahui hakikatul ilm tadi itu. Ilmu yang diangkat bukan ilmu bahasa atau ilmu tafsir atau ilmu hadis, tapi ruhul ilm yang diangkat, barakatul ilm yang diangkat, nurul ilm yang diangkat oleh Allah. Fa idza lam yabqa fihi alimun, kalau sudah nggak ada orang alim yang beneran yang tahu hakikatul ilm, ruhul ilm, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Yang diangkat jadi tokoh adalah orang-orang yang bodoh. Bukan karena nggak bisa baca kitab, bukan karena nggak bisa ceramah, bukan. Karena nggak ngamalkan ilmu.
Ini satu gambaran. Ada satu aliran listrik, kabel listrik ini, tegangan tinggi. Ada tulisan ada di situ. Awas listrik tegangan tinggi, berbahaya. Gambar tengkorak lagi. Hah? Ada orang gila pegang, mati. Wajar apa nggak wajar? Wajar dong. Ada anak kecil pegang, mati. Wajar apa nggak wajar? Wajar. Ada orang buta pegang, mati. Wajar apa nggak wajar? Wajar. Ada orang pinter nih, doktor kah, profesor kah, dai kah, semuanya. Wah, lihat, tak, wah ini bahaya nih, listrik tegangan tinggi nih, dipegang, mati. Mana yang goblok? Mana yang bodoh? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Yang keempat. Yang dijadikan tokoh nanti justru orang yang melanggar ilmu. Itu orang yang paling bodoh. Orang yang melanggar ilmu itu orang yang paling bodoh. Yabna Adam ati' rabbak tusamma agila wala ta'sihi fatusamma jahila, dalam hadits qudsi. Orang yang bodoh adalah orang yang melanggar ilmunya. Ini yang jadikan tokoh. Fadallu wa adallu, akhirnya dia sesat dan mengajak manusia sesat. Karena itu alhamdulillah, usykurullah, antum ada Syekh Abdullah Mukhtar nih, luar biasa antum, sanad ilmunya nggak main-main. Habib Syekh bin Salim Al-Attas, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Walid Habib Abdul Qadir bin Husin As-Saggaf. Ini luar biasa sanadnya. Yang dianggap Syekh Muqtadabi, Syekh Mursyid, Syekh Mursyid. Dengerin baik-baik. Wala budda bi syekhin tasiru bi sayri ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Saudara, belajar ilmu penting, tapi belajar lagi untuk ilmu itu. Ta'allamul ilma wa ta'allamul lil ilmi as-sakinata wal waqar. As-sakinah wal waqar perlu syekh lagi. Karena itu kiai, ustadz, dai perlu syekh lagi untuk mengajarkan sakinah, untuk mengajarkan wagar. Kenapa? Kalau enggak, wa adallallahu ala ilm, nanti sesat dengan ilmunya. Justru digunakan ilmu hanya untuk mencari dana, mencari popularitas, nantinya perlu syekh lagi. Siapa Syekh Mursyid itu? Siapa Syekh Mursyid? Pertama harus diteliti. Untuk kita menjadikan syekh panutan, pertama harus kita teliti. Ngambilnya dari gurunya siapa? Gurunya Arif Billah. Dari guru Arif Billah, dari guru Arif Billah, dari guru Arif Billah. Ambil ilmunya. Inna hadzal ilma dinun famduru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu kalau cari ilmu, cari guru yang sekiranya jelas pengambilan ilmunya dari siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, guru yang kamu ambil ilmunya ini, hasilnya dari gurunya itu jelas apa enggak? Hanya sekedar dia menempel untuk supaya dia dikenal, atau dia ngikuti adabnya syekhnya. Gimana akhlaknya syekh? Gimana adabnya syekh? Jangan nanti udah lulus dapat ijazah tapi akhlaknya nggak bener. Anak sudah belajar dari sini, anak belajar, insya Allah malaikat gurunya ente. Kalau ente akhlaknya syaitan, percuma. Bagi syekh tadi itu baru bisa jadikan syekhul mursyid. Dan ketiga, yad'u bi fi'lihi qabla magali. Yad'u ilallah bi fi'lihi qabla magali. Syekh mursyid itu adalah yang dia ngajak manusia dengan perbuatannya sebelum ucapannya. Jangan baca kitab fadilatu salatid duha tapi dia nggak pernah sholat duha. Rajin sholat duha. Benar. Ini Syekh Muqtadabi, ini Syekh mursyid ini kalau gitu. Karena itu nggak mudah jadi Syekh mursyid. Ini sekarang mursyid dilantik seperti ngangkat pengurus organisasi partai, nggak bisa begitu. Syekh mursyid lain.
Wah, gurunya Syekh ini luar biasa. Alhamdulillah dia ala maslakihim. Beliau ngikuti jejak daripada gurunya. Ikut terus nih. Sanad ilmunya udah jelas. Orang-orangnya semuanya hebat. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beruntung antum masih jadi muridnya. Ikuti terus, belajar terus, ambil ilmunya, amalkan ilmunya, minta bimbingan setiap saatnya. Karena beliau telah dibimbing, telah diajarkan dengan orang-orang al-arifin billah, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur beliau, sehat al-afiat zahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan Syekh al-Mursyid insyaallah yang akan bisa menghantarkan kita kepada Allah. Karena la wusula ila hadratil qudsi illa biwasitati hadratin nabi, wala wusula ila hadratin nabi illa bihadratis syekh. Enggak mungkin akan sampai ke hadirat Allah kecuali lewat hadirat Nabi. Enggak mungkin sampai ke hadirat Nabi kecuali dengan hadirat Syekh. Mudah-mudahan dapat Syekh yang bisa menyampaikan ke hadratin Nabi sampai bisa ke hadratil Qudus, hadratullah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.